Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya di dimensi 3, yaitu di contoh antara jarak antara garis ke bidang. Ini ada kubus dengan rusuk 10 cm ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Jarak garis ke bidang antara EF ke DCGH. Mana EF? Nah, ini F yang garis hijau. Kemudian DCGH itu yang tembok belakang ya, DCGH. Mana itu jaraknya? Ya ini. Kita bisa ukur dari yang paling pendek ya, garis terpendek dari E ke H boleh ya, atau sepanjang garis ini yang Bapak jalankan ini sampai sini E ke F ya, sama aja. Jadi garis terpendeknya yaitu berapa? Sama aja rusuknya, F ke G aja perwakilan ya, 10 cm. Kemudian ada contoh soal berikutnya, AB ke EFGH. Mana itu AB? Nah, ini AB itu yang bawah ya. Ini AB. Sekarang ini AB ya. Ini AB ke EFGH. Mana EFGH nih? EFGH. Berarti jaraknya yang mana? Jaraknya cukup kita arahin aja titik B ini ke F atau ya sepanjang garis ini. So, A ke E atau B ke F boleh, sama aja ya jaraknya, yaitu 10 sama dengan rusuk 10 cm. Kemudian soal berikutnya itu AD dengan ABCD. AD ABCD. Ini AD ya, AD lepas ya. AD itu yang ini. AD ABCD yang alas ya. Karena dia garis tersebut terletak pada bidang ABCD, maka dia jaraknya 0 ya, 0 cm. Kemudian ada soal berikutnya BC ke ADH. Mana BC? Nah, ini BC. Pindahin kemari. Ini BC ya. Oke, itu BC. ADH mana? ADH. Oke. Apa buatkan ini aja ya. Ya, ini buat menyambung supaya dia menjadi segitiga, bidang segitiga. Warnanya gantilah. Jangan warna hijau, warna hitam aja. Nah, ADH ya. BC ke ADH yang mana? Oke, apa buat ini BC dari A ke B, coba kita hitung ya. Apakah ini yang paling pendek, teman-teman? Nah, apakah ini yang paling pendek? Ini berapa? 10 kan? 10. Kalau ini B kita arahin ke H, itu panjang ya, 10 akar 3 diagonal ruang ya. Kalau ke sini panjang, maka paling pendek sebenarnya ini. Ya. Atau mana mau ukur ke sini juga boleh ya. Nah, ini mau dihubungkan antara D dengan C juga boleh, sama aja. Ini juga ini juga paling pendek ya, D ke C itu paling pendek juga. Berapa D ke C ya? Sama dengan rusuk ya, 10 cm. Kemudian FC ke ADH, FC ADH. Oke, masih ini garis yang hijau ya, FC ke ADH, sama pakai yang ini aja ya. C ke ADH ini masih bidang segitiga yang tadi, FC ini garisnya. Maka cara ngukurnya jarak garis tersebut ke bidang tersebut ya udah yang ini yang biru ya, D ke C aja hubungkan. Nggak usah C ke C ke A ini akan jadi panjang, atau C ke H ini akan jadi panjang ya. Atau Pak kalau A ke F gimana? A ke F juga ini kayaknya panjang juga tuh ya, diagonal ruang. Jadi yang paling pendek sebenarnya D ke C saja. Berapa? 10 juga ya, 10. Ada nggak kira-kira yang lebih dekat dari itu? Kayaknya nggak ada ya. Oke, lanjut. EG ke ADH. Mana EG? EG. Oke. Kita
kita pindahin garis hijaunya sebagai garis EG. Ini dia EG. ADH masih segitiga yang tadi ya. Mana garis yang paling pendek? Coba kita hubungkan antara G dengan H. Nanti ini tinggal tarik ke atas saja. Nih, H dengan G itu 10 jaraknya. Adakah yang lebih pendek dari ini? Ada, nih ya. Ini diarahin ke sini 10 ya, sama dengan HG. HE sama paling pendek sebenarnya kemari. Nih, tengah-tengah sini ya. Setengahnya dari diagonal bidang. Setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang itu tinggal rusuk akar 2. Ini kalau fullnya kemari nih. Ini 10 akar 2. Karena kita butuh setengahnya aja. Ya, berarti dia 5 akar 2. Ya. Anggap ini akar V-nya itu. Kemudian BD ke HFC. Mana BD? Ini BD nih. Oke, kita pindahin lagi garis hijaunya. BD. Nah, ini BD. HFC. Mana HFC? Oke, ini HFC. Kasih yang biru aja ya. HFC ini C. Dia segitiga nih ya. Oke. Bidang BD ke HFC. BD ke HFC yang mana? Coba kita arahin. Ini kita ganti warnanya. Ini warna apa ya? Kuning kali ya. Kuning lah. Coba kita arahin dari titik C ini ke titik D. Berapa jaraknya? 10. Ada nggak yang lebih dekat? Ada. Nih ya, 5 akar 2. Ada nggak yang lebih dekat lagi dari itu? Ada. Mana? Di sini nih. Sini tuh. Tengah-tengah sini. Bukan tengah-tengah sini sih. Dia nggak ke tengah-tengah juga. Nah, dia sini gitu. Ke sekitar sepertiganya lah ya. Jadi kalau dibikin garis tengah lagi, oke. Kita bikin lagi garis tengahnya. Ganti warna hitam dulu biar ketahuan. Kita bikin di tengah-tengah sini. Nah gitu ya. Kita arahin lagi sini. Dia akan menjadi segitiga nih. Segitiga yang hitam ya. Tuh. Udah, sekarang lihat segitiga hitam dan garis kuning. Segitiga hitam dan garis kuning gitu. Ya. Yang kita mau cari adalah yang garis kuning ini. Ini akan jaraknya akan deket nih. Berapa ini ya? Tanda tanya. Gitu. Kalau dari titik tengah ini ke C itu 5 akar 2. Apakah ada yang lebih pendek dari itu? Nah, ini kita mau buktiin ya. Ini selanjutnya. Ya, ini dirubah menjadi seperti ini jadinya ya. Ini yang atas Bapak namain P. Itu P yang ini nih. Yang P itu yang ini nih ya. Titik yang ini, yang tengah ini Bapak namakan O ya. Kemudian ini C, tetap dia namanya ini C ya. Oke, ini ganti ya. Dan warna biru nih, warna hitam aja deh. Warna hitamin deh. Oke, sesuai dengan gambar sebelumnya ini warna hitam ya. Kemudian ininya warna kuning. Oke, yang kita mau cari adalah O Q. Ini udah Bapak namain O, ini P, ini Q, ini huruf C tetap ya. Ini apa sih? Ini adalah ukuran-ukurannya nanti. Oke, OP, ukuran OP itu berapa OP? Kita lihat di sebelumnya. Berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu OP ya. Dari sini, dari titik tengah kubus ke atas kubus itu OP. Berapa OP?
ya, rusuknya 10. OP itu 10, kita tulis 10 cm. Kemudian PC. Nah, PC itu mana? PC itu dari pojok sini ke tengah. Nah, rumus pojok ke tengah kemarin apa? Pojok ke tengah itu rumusnya nih, kita ulang lagi ya. Ada nggak di sini? Nah, pojok ke tengah. Pojok ke tengah itu rusuk dibagi 2 akar 6. Ya, rusuk dibagi 2 akar 6. Rusuknya 10 dibagi 2 5. 5 akar 6 cm. Berlaku untuk kubus ya. OC. OC itu berapa OC? Kita lihat sini. Nih, ini O-nya, ini C. Ini setengah dari diagonal sisi yang bawah. Setengahnya. Diagonal sisi adalah 10 akar 2. Setengahnya berarti 5 akar 2 ya, cm. Nah, kita mau cari oki. Oki ya. Cara nyari oki karena dia ini segitiga siku-siku adalah caranya adalah ya. Ini anggap aja ini mata. Ini mata, ini mata, ini mulut ya. Jadi cara nyari oki itu mata-mata dibagi mulut. Kalau Bapak tulis ini ya. Ini cara nyarinya. Bisa dikecilin guys ini. Bisa lah. Oke, mata. Jauh sekali. Caranya ya, mata dikali mata, mana kalinya di sini, titik. Mata kali mata dibagi mulut, ini mulutnya. Kontrol D. Enter. Nah, mulutnya gede sekali. Pilih dikit. Oke, itu ya, mata kali mata bagi mulut, itulah hasilnya ya. Kasih inilah sebagai pembagi. Oke, dibagi artinya ya, mata kali mata dibagi mulut. Kayaknya lonjong nih. Nah, oke, tebelin. Oke ya, mata kali mata bagi mulut. Berarti ini gimana caranya? Oke, di bawahnya ya, sama dengan mata nih, OP berapa? 10 ya, 10 dikali sama nih OC berapa? 5 akar 2 ya. Hasilnya kita bagi dengan sama berapa ini panjang ini? PC 5 akar 6 ya, 5 akar 6. Kita duplicate. Nah, tuh 10 dikali 5 akar 2 dibagi 5 akar 6. Ini hasilnya dengan 10 kali 5 atau 5 sama 5 ini boleh dicoret ya. 5 sama 5 dicoret jadi 10 ya. Kemudian akar 2 sama akar 6 ini kalau disederhanakan, akar 2 coret, akar 6 coret, jadi di bawahnya akar 3 ya, akar 3. 6 dibagi 2 kan 3 ya, akar 3. Hasil lagi lah. Oke ya, 10 per akar 3. Kalau ini dirasionalkan artinya kita kali sama dikali akar 3 dan dikali akar 3 ya, dikali akar 3 supaya apa? Supaya akarnya hilang, akar yang bawahnya itu hilang ya. Jadi kita kali yang atas dikali akar 3, yang bawah pun kali akar 3, sehingga hasilnya dengan 10 akar 3. Akar 3 sama akar 3 dikali hasilnya adalah 3 gitu. Ini hasilnya 10 akar 3 per 3 ya. Berarti
seperti itu. Itulah jarak OQ. Ya, jarak OQ 10 akar 3/3. Kalau kamu cari kalkulator, ini hasilnya akan lebih kecil ya. Silakan aja dibuktikan dengan kalkulator. Ya. 5 akar 2 itu berapa? Kalau nggak salah 7 ya. 7, ini kalau nggak salah ya. 7,07 sekian lah ya. Nah, kalau ini 5, sekian. Jadi ini lebih pendek. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Jadi untuk mencari garis yang hijau ini, garis terpendek dari titik sini ke garis ini, ya, maka caranya adalah ini ya. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Siku-siku, ini miringnya. Miring itu kita jadikan mulutnya. Ini mata, ini mulut. Jadi cara nyari garis hijau ini adalah mata kali mata dibagi mulut, gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, itu sudut, yaitu sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis berpotongan. Jenisnya yang satu berimpit, yaitu 0 derajat, lancip antara 0 dan 90 derajat, siku-siku 90 derajat, pas, tumpul itu 90, antara 90 sampai 180 derajat ya, diantara. Lurus itu 180 derajat, refleks itu antara 180 sampai 360 derajat penuh, atau satu putaran ada 360 derajat. Oke, contohnya ini adalah kubus rusuknya 12 cm, sudut dalam derajat ya. AB dengan BC berapa? AB dengan BC berapa ini? Ini kan kotak ya. AB BC berapa? 90 ya. 90 derajat. AB dengan BG, AB dengan BG berapa? AB dengan BG sama ya, 90 derajat. Karena ini kalau diputer dia akan sama aja. Ini kalau ibarat ini kipas angin ya, ini muter ya, dia akan muter sama aja. Muter gitu ya. Muter, dia akan sama aja 90 derajat terus. Ini ABBG, ABBE, ABBE. Ah, ini berarti tinggal kemarin aja. Berapa ini? Oh, ini kan nih 90 ya. ABF itu 90, ini setengahnya. Sehingga ini 40, 45 ya. AB dengan BE ya. AB dengan BE. AB dengan B. Kemudian AB dengan HF, AB dengan HF. HF nih ya. Ini HF, AB dengan HF nih. Kok nggak ada pertemuan? Kalau nggak ada pertemuan kita turunin aja dia. Nah, gitu. Tuh ya. AB dengan BD jadinya. Jadi HF diwakili oleh BD sehingga dia sama 45 derajat. Kemudian AB dengan BH, AB dengan BH. Yes. Nah, AB dengan BH. Oh ya. Berapa ini? Jadi ini kalau kita buat segitiga ya, bisa dibuat segitiga. Caranya adalah kita buat lagi satu, arahin ke A. Jadi ada segitiga ABH ya. Ini yang kita cari sudutnya nih, yang ini nanti AB dengan BH ya. A, B, dan A, ini sudut yang kita mau cari ya. AH itu berapa? Lihat, AH 12 ya. Jadi kalau AH itu adalah segi apa? Diagonal bidang ya. Ini diagonal ruang. AH diagonal bidang. Jadi 12 akar 2. Oke, HB berapa? HB 12 cm. HB berapa? Ini diagonal ruang ya, 12 akar 3. Sekarang kita mau cari nilai B ini, kita carinya nggak boleh tebak-tebak. Jadi harus pakai, kalau enggak ini ya, lihat aja. Yang kita mau cari kan sudut ini. Lihat, kita punya depan, kita punya miring, kita punya samping. Terserah mau pakai sin, mau pakai cos, mau pakai tan ya. Nih
Nah, untuk yang ini Bapak pakainya pakai sin ya. Berarti sin B itu demi ya. De per mi. Depan per miring ya. Depannya berapa ini? Depannya adalah AH. AH itu 12 H2. Jadi miringnya berapa? Miringnya itu HB itu 12 akar 3. Jadi 12 dibagi 12 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian akar 2 dibagi akar 3 ya. Akar 2 bagi akar 3. Akar 2 dibagi akar 3 itu berapa? Akar 2 dibagi akar 3. Oh, dalam desimal. Ayo hitung. Mana kalkulatornya? Kalkulator. Akar 2 dibagi akar 3. Silakan dicari masing-masing. Akar 2 dibagi akar 3. 0,816 ya. 0,816 sekian lah ya. Maka cara nyari sin B nya itu pakai ARC sin 0,816 gitu ya. Jadi nanti di kalkulator kalian tuh ada in ya, inverse gitu, baru pencet sin min 1 ya, atau 2 NDF gitu kan, baru nanti muncul sin min 1 nya, sin pangkat min 1. Kalau sin doang itu biasanya sin pangkat min 1 yang kita pakai ya. Ya, nanti ini hasilnya menjadi pakai kalkulator yang coba kita cek. Sin balik dulu, hapus. Sin min 1 0,816. Di sini ada 54,68 ya. 54,68 derajat ya. Atau kita bulatkan aja dah 55 derajat lah ya. Aja. Sehingga kalau yang ini 55 derajat, ya ini 90 ya, di 55. Maka ini berapa? Ya, 35 ya. 35. Sehingga total semua sudutnya menjadi 180 derajat. Ya. 55 35. Jadi 90 sama 90 jadi 160. Ya, kayak gitu caranya untuk mencari sudut. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya nih tadi. Nah, ini berarti terjawab ini 55 derajat. 55 derajat. Kemudian ini BG dengan GD. BG dengan GD. Oke. BG. BG. Lepas terus ya. BG lagi. Oh ya. BG dengan GD. Lagi satu. Coba diperhatikan di sini garis-garis yang hijau ini adalah semuanya diagonal sisi ya. No, ini diagonal sisi, ini diagonal sisi, ini diagonal sisi. Sehingga kalau kita gambar ini seperti ini. BDG ya. BDG. BDG. Ya, dia semuanya ini diagonal sisi. Ya, diagonal sisi semua. Sekarang buat tanya, DB berapa DB? Diagonal sisi DB. DB ya, 12 akar 2. Betul. BG berapa? Sama, 12 akar 2. Betul. DG berapa? 12 akar 2. Betul. Sehingga ini bisa kita katakan adalah segitiga sama sisi, oh ya. Kelihatannya seperti ini kalau kita gambarkan ya, seperti ini. Sehingga G-nya karena dia segitiga sama sisi, segitiga
itu 180 derajat, tinggal dibagi 3 aja, sehingga ini semua nilainya 60 derajat. Sudut B juga 60 derajat, sudut D juga 60 derajat. Oke, itu pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Untuk semesteran ya, ini materinya persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, komposisi dan hiperfungsi, persamaan lingkaran, kemudian logika matematik. Pelajari dari sini, nanti semesternya dari situ ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ciao.